Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam channel pembelajaran matematika bersama saya Pak Maulana. Pada video kali ini kita akan kembali membahas soal asesmen kompetensi minimum. Dan seperti biasa untuk mengakses soal ini kalian bisa mengakses ke website pusmenjar.kemdikbud.go.id/an. Dan setelah masuk ke website ini kalian bisa langsung masuk ke ini ya, tiga pilihan: numerasi, literasi fiksi, dan literasi teks informasi. Tapi karena kita berfokus ke numerasi, kita pilih bagian numerasi. Nah, setelah mengklik bagian numerasi, kita diberikan pilihan untuk mengakses 5 level ya. Jadi ada 5 level. Ada level 1, level 2. Oh ya, kita disuruh ulang ya. Jadi ini kita pilih numerasi. Nah, kemudian ada 5 level 1 sampai 5. Untuk video kali ini kita akan masuk pada level 4 atau jenjang sekolah menengah pertama. Dan kita masuk ke materi geometri, khususnya bangun-bangun datar. Nah, untuk soal nomor 1 sampai nomor 4 kita sudah bahas pada video sebelumnya tentang rumah ideal. Nah, sekarang kita masuk ke soal selanjutnya, yaitu tentang jembatan rangka baja. Nah, di sini kita diberikan jembatan rangka baja, kemudian ada penjelasan tipe jembatan rangka baja. Kita langsung masuk ke pertanyaan. Di sini kita diberikan 3 buah gambar tipe-tipenya. Ada tipe Pratt, tipe Howe, dan tipe Warren. Berdasarkan ketiga tipe jembatan rangka baja tersebut, berikan kesimpulan tentang panjang rangka baja yang dibutuhkan untuk satu sisi jembatan sebuah sungai. Asumsi jarak antar dua titik tempuh jembatan pada gambar di atas sama panjang dan tinggi jembatan sama tinggi. Nah, jika kalian ingin mengecek langsung jawabannya, bisa langsung mengecek di sini ya. Di kunci jawaban, di sini jelaskan bahwa panjang rangka baja yang dibutuhkan akan sama untuk semua tipe jembatan. Nah, kenapa bisa semua sama? Karena sebenarnya ketiga jembatan ini bentuknya itu hampir sama ya. Bisa dilihat dari sisi tiang penyangga, ada batang besi yang miring seperti ini ya, miring, semua sama miring. Kemudian ada batang besi yang lurus antar sampai dari tiang penyangga satu ke tiang penyangga yang lain. Jadi yang membedakan ketiga tipe jembatan ini hanya pada sisi yang ini ya. Bisa kalian perhatikan yang ini. Ini kan sisinya menghadap ke diagonal apa ini ya? Diagonal kiri ya. Kiri. Jadi kiri, kanan, ini diagonal kanan, 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 kiri, kiri, kiri ya. Sementara ini polanya kanan, kanan, kiri, kiri. Kalau yang ini kiri, kanan, kiri, kanan. Jadi yang membedakan hanya kemiringan tiang yang ada di tengah ini. Selebihnya jumlah tiangnya antara ketiga jembatan ini sama jumlahnya. Sehingga panjang rangka yang dibutuhkan pasti akan sama. Oke, itu untuk soal nomor 5. Untuk soal nomor 6, jadi ini kan panjang penjelasannya ya, jadi langsung kita bahas ke pertanyaan. Berdasarkan desain tersebut, tinggi jembatan rangka baja adalah, nah bisa dilihat rangka baja ini, petunjuk soalnya. Nah, di sini kan sudah ada tingginya ya, 100 cm, jadi 100 meter ya. Jadi bisa disimpulkan bahwa tinggi jembatannya adalah 100 meter sesuai dengan yang ada di soal. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Ari membuat topi berbentuk kerucut dari kertas karton untuk acara ulang tahun adiknya dengan langkah sebagai berikut. Jadi di sini kita diminta untuk membuat topi kerucut seperti ini. Langsung ke pertanyaan. Ari membuat setengah lingkaran dengan jari-jari 21 cm. Luas setengah lingkaran tersebut adalah, nah sebagaimana yang kita ketahui, luas lingkaran itu kan adalah V dikali R pangkat 2. Itu luas lingkaran. Kalau luas setengah lingkaran berarti 1/2 kali V kali R pangkat 2. Karena jari-jarinya 21 cm, bisa langsung kita jabarkan seperti ini. Oke, nah seperti ini ya. Luasnya adalah 1/2 dikali V kali R pangkat 2. Jadi 1/2 kali V-nya 22/7,
R-nya jari-jarinya 21 ya, karena R kuadrat jadi kali 21 kali 21. Jadi ini bisa langsung kita bagi, 22 bagi 2, 11, 21 dibagi 7, 3, lalu dikali dengan 21. Ketika kita kalikan, 11 kali 3 kali 21 hasilnya adalah 693 cm pangkat 2. Jadi jawabannya adalah 693 cm persegi. Bisa kita cek di jawabannya. Jawabannya adalah 693. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8. Kita langsung ke pertanyaan ya. Ari akan membuat 40 buah topi berbentuk kerucut untuk acara ulang tahun tersebut. Berapa lembar kertas karton berukuran 30 cm kali 42 cm yang diperlukan jika panjang jari-jari kertas karton berbentuk setengah lingkaran adalah 21 cm. Nah, di sini kita diberikan kertas karton ya berukuran 30 kali 42. Dan jari-jari lingkaran jari-jari setengah lingkaran tersebut adalah 21 cm. Nah, berapa kertas karton yang kita butuhkan? Jadi ilustrasi gambarnya bisa digambarkan seperti ini. Jadi ini karton berukuran 30 kali 42 cm. Dan jari-jari setengah lingkaran yang dibuat adalah 21. Nah, karena jari-jarinya 21 berarti diameternya adalah 42 cm. Karena diameternya 42, jadi ini pas-pas ya. Jadi tidak ada kelebihan kertas karton di sebelah kiri maupun di sebelah kanan. Nah, dan jika kita perhatikan sisa bagian atasnya, karena ini sudah dipakai 21 cm dan karena lebarnya hanya 30, maka sisanya itu sisa 9 cm ke atas. Jadi sudah tidak bisa lagi membuat setengah lingkaran yang baru. Nah, jadi yang ingin saya sampaikan di sini adalah bahwa untuk satu karton ini, untuk satu karton yang berukuran 30 cm kali 42 cm hanya bisa membuat satu setengah lingkaran seperti ini. Jadi sekali lagi, untuk satu kertas karton hanya bisa dibuat satu setengah lingkaran seperti ini untuk dibuat topi. Berarti karena kita diminta untuk membuat 40 buah topi, berarti kita membutuhkan kertas karton sebanyak 40 buah juga atau 40 lembar. Karena satu karton satu setengah lingkaran. Jadi 40 topi atau 40 setengah lingkaran harus 40 lembar karton. Jadi jawabannya adalah 40 lembar. Oke, lanjut ke soal nomor 9. Jika jari-jari kertas karton berbentuk setengah lingkaran 21 cm, berapakah tinggi maksimum topi kerucut yang akan dibuat Ari? Nah, jika jari-jari lingkarannya 21, maka tinggi kertas karton itu tidak akan sampai 21 ya. Jadi bisa kita tuliskan maksimalnya itu 21. Tapi maksimum yang ada di sini itu tidak berarti bahwa kita bisa membuat topi kerucut dengan tinggi 21 ya. Tapi tidak akan sampai 21. Tidak akan sampai 21. Jadi bisa dituliskan bahwa tinggi maksimum dari kerucut tersebut tidak akan pernah melebihi jari-jari. Jadi tidak akan bisa sampai lebih dari 21. Jadi maksimumnya 21 cm, yaitu sama dengan jari-jari kertas kartonnya. Oke, lanjut ke soal nomor 10. Dengan menggunakan kertas karton berukuran 30 kali 42 cm, maksimum diameter topi adalah, nah tadi sudah dijelaskan diameternya, karena di sini 21 cm, jadi diameternya jelas 42 cm. Oke, lanjut ke soal yang terakhir untuk sesi ini ya. Jadi ini sudah soal yang terakhir. Gambar berikut merupakan desain atau template yang belum lengkap untuk membuat 5 segi 4 dari kertas dan menggunakan lem pada beberapa sisinya. Bagian sisi untuk lem yang tepat ditempatkan pada sisi bernomor. Nah, di sini kita diberikan jaring-jaring 5 segi 4 untuk direkatkan ya, untuk dibentuk 5 segi 4. Nah, di sini kita diberikan juga tempat lem ya. Jadi ini ada sisa kertas yang digunakan untuk dikaitkan dengan bagian lain pada jaring-jaring ini. Nah, jika kalian bisa membayangkan jaring-jaringnya, jadi nanti bagian ini
akan melekat pada sisi yang bernomor 6 ya. Jadi ya jika ini dilipat, ini akan melekat ke sisi yang bernomor 6. Kemudian untuk bagian ini pastinya akan bertemu dengan sisi pada nomor 2. Jadi sisi yang ini ya akan melekat pada sisi yang bernomor 2. Jadi sebenarnya jawabannya adalah 6 dan 2. Nah itu untuk sesuai pendapat saya, jadi itu jawabannya 2 dan 6. Meskipun pada website ini dijelaskan bahwa jawabannya itu 3 dan 4. Tetapi jika kita perhatikan bagian ini akan bersambung dengan sisi bagian 6, dan bagian ini untuk tempat lem akan bersambung pada sisi bagian 2. Jadi jawabannya 2 dan 6. Oke, mungkin ini ada kesalahan atau mungkin saya yang agak salah mempersepsi ya, tapi jawabannya itu harusnya 2 dan 6. Oke, demikian pembahasan kita untuk soal asesmen kompetensi minimum jenjang SMP khususnya pada tema geometri pada video kali ini. Jika kalian suka video ini silahkan like dan share ke media sosial kalian. Jika kalian ingin berlangganan silahkan tekan subscribe. Dan jika ada pertanyaan silahkan komentar di kolom komentar yang tersedia. Sekian untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.